Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Karangreja Dr. Andes Joko Widodo MPD, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta staf dan karyawan TU SMA Negeri 1 Karangreja, dan tak lupa pula teman-teman yang selalu berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua masih bisa merasakan syiar dan merayakan Idul Adha tahun ini walaupun pada masa-masa sulit seperti ini. Tak lupa pula salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin. Di tahun-tahun lalu kita bersama saudara-saudara kita, namun hari ini boleh jadi di antara kita sudah tidak bersama lagi dengan saudara-saudaranya. Karena itu justru mereka telah dahulu meninggalkan kita. Muncul kerinduan untuk bersama-samanya, tapi kerinduan hanyalah tinggal kerinduan. Kerinduan kita dibalut dengan linangan air mata. Karena tidak mungkin kita kembali bersama, kita hanya mengikuti dengan keyakinan, dan suatu waktu kami pun akan mengikuti ke alam kubur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hari ini adalah hari yang istimewa karena ada dua ibadah besar yang dilakukan di penghujung tahun Hijriah. Ibadah besar yang kedua adalah ibadah kurban, dan ini pun merupakan napak tilas. Dan setiap tanggal 10 Dzulhijjah, umat Islam di seluruh dunia merayakan Idul Adha. Perayaan itu dilakukan dengan cara melaksanakan sholat Id dan menyembelih hewan kurban. Perintah ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Kautsar ayat 2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Yang artinya, sebab itu hendaklah engkau sembahyang karena Tuhanmu, dan hendaklah engkau berkurban. Dalam bahasa Arab, hewan kurban disebut juga udhiyah atau adiyah dengan bentuk jamaknya al-adi. Kata ini diambil dari kata duha, sedangkan kata itu berasal dari kata yang menunjukkan waktu disyariatkan penyembelihan kurban. Dengan kata itu, hari penyembelihan dinamakan Yaumul Adha. Kurban disembahkan sebagai bentuk takarub pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk mendekatkan dirinya, dan bukti nyata Islam adalah agama yang kafah dan sangat memperhatikan hubungan sosial, salah satunya dengan disyariatkan berkurban. Perintah berkurban diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan untuk seluruh umat Islam berlaku sampai dengan akhir zaman nanti. Perintah berkurban mulai pada tahun kedua Hijriah bersamaan dengan perintah mengerjakan sholat sunnah 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Hari raya Idul Adha erat kaitannya dengan pelaksanaan ibadah kurban dan ibadah haji. Dalam rangkaian ibadah tersebut erat kaitannya dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang memiliki posisi mulia dalam agama Samawi.
kurban yang disyariatkan pada umat Nabi Muhammad SAW ini untuk mengingatkan kembali nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim alaihi salam karena taat dan patuhnya kepada Allah Tuhan yang Maha Esa, dan untuk bertakarub atau mendekatkan diri kepada Allah. Perintah tersebut kemudian dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, dan beliau selalu berkurban selama 10 tahun hingga beliau meninggalkan dunia. Idul Adha merupakan salah satu tanggal penting dalam kalender Islam yang ditandai dengan puncak ibadah haji di Mekah, Arab Saudi. Perayaan ini memperingati kepatuhan Nabi Ibrahim terhadap perintah Allah untuk mengorbankan anaknya Nabi Ismail untuk disembelih. Hari Raya Idul Adha menjadi simbol untuk memperingati ujian terberat Nabi Ibrahim alaihi salam dan putranya Nabi Ismail. Dikutip dari kitab Mishkatul Anwar, diketahui Nabi Ibrahim alaihi salam kali itu adalah seorang yang kaya raya dengan kekayaan ternak yang melimpah. Nabi Ibrahim memiliki 1000 ekor domba, 300 lembu, dan 100 ekor unta. Ia pun disebut sebagai golongan miliuner pada zamannya itu. Suatu hari, seorang bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Milik siapakah ternak sebanyak ini?" Kemudian Nabi menjawab, "Kepunyaan Allah, tapi kini masih milikku. Sewaktu-waktu bila Allah menghendaki, aku serahkan semuanya. Jangankan cuma ternak, bila Allah meminta anak kesayanganku Ismail, niscaya akan aku serahkan juga." Dikutip dari Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranul Azim, pernyataan tersebutlah yang kemudian dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bahan ujian untuk menguji keimanan dan ketakwaan Nabi Ibrahim alaihi salam. Melalui mimpinya yang hak, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih putranya Ismail yang kala itu masih berusia 7 tahun. Ismail adalah seorang putra yang begitu lama dinantikan oleh Nabi Ibrahim dan istrinya Siti Hajar. Ia adalah anak yang rupawan, cerdas, sehat, dan soleh. Perintah penyembelihan putranya tersebut menjadi ujian yang teramat besar bagi Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan peristiwa ini turut disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat As-Saffat ayat 102 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya buna inni arafil manami atbauka fa'dur mada taraqalla ya abtifal matamaru satajiduni insyaallah minasyabirin. Yang artinya, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu." Kemudian Ismail menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Quran surat As-Saffat ayat 102. Dengan penuh ketakwaan dan iman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya Nabi Ibrahim dan Ismail putranya pun ikhlas menerima perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sedang mempersiapkan penyembelihan, datanglah setan seraya menggoda Nabi Ibrahim dengan berkata, "Ibrahim, kamu orang tua macam apa? Apa kata orang nanti? Anak saja disembelih. Apa tidak malu? Tega sekali, anak satu-satunya kok disembelih. Coba lihat, anaknya lincah seperti itu. Anaknya pintar, enak dipandang. Anaknya patuh seperti itu kok dipotong. Tidak punya lagi yang nanti sebelah itu. Tidak punya lagi yang seperti itu. Belum tentu nanti ada lagi yang seperti dia." Kemudian dengan tekad yang bulat, Nabi Ibrahim alaihi salam mengambil batu seraya mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Lalu batu itu dilemparnya untuk mengusir setan. Dan kegiatan ini kemudian masuk sebagai satu rangkaian ibadah haji
yakni melempar jumroh. Kembali pada waktu ketika Ismail hendak disembelih ayahnya, Nabi Ibrahim memantapkan niatnya. Nabi Ismail pun telah pasrah dan tawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesaat setelah pisau nyaris digerakkan, tiba-tiba Allah menyeru dengan firman-Nya untuk menghentikan hal tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ridho pada keimanan dan ketakwaan dan Nabi Ibrahim serta Nabi Ismail. Sebagai imbalan keikhlasan dan iman keduanya, Allah mencukupkan perintahnya dengan menyembelih seekor hewan ternak sebagai pengganti Nabi Ismail. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam Quran Surat As-Saffat ayat 104-107. Kepada Ibrahim, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Wahai Ibrahim, qad sadaqta ruya illa qadzalika najril muhqinin. Sungguh, engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Inna hadallahu wal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang teramat nyata. Wa fadainahu bi'ibhin azim. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Quran Surat As-Saffat ayat 104 sampai dengan 107. Itulah kisah pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang menjadi dasar penyembelihan hewan kurban pada Idul Adha. Kisah keduanya menjadi tauladan yang baik untuk semua umat Islam di seluruh dunia. Dan adapun jenis hewan kurban yang biasa disembelih pada Idul Adha adalah berupa hewan ternak berkaki 4. Di Indonesia sendiri ternak biasanya dijadikan hewan kurban seperti sapi, kambing, dan kerbau. Sedangkan di wilayah Timur Tengah, hewan ternak lainnya untuk berkurban yakni seperti unta, domba, ataupun biri-biri. Untuk memperingati ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala atas Nabi Ibrahim, umat Islam pun melakukan penyembelihan daging kurban dan memberikannya kepada keluarga, tetangga, dan orang-orang miskin. Idul Adha juga dikenal dengan nama Yaumun Nahri, dan ini merupakan sebuah perintah. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, barang siapa memiliki kelapangan rezeki lalu ia tidak menyembelih hewan kurban, maka janganlah ia mendekati tempat kami sholat. Makna Idul Adha dalam kehidupan sehari-hari dapat direnungkan kembali dari pengorbanan Nabi Ibrahim. Misalnya apa yang telah kita berikan pada keluarga yang membesarkan sedari kecil maupun negara. Lalu hikmah apa yang bisa dipetik dari perayaan Idul Adha di tengah pandemi virus corona? Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kiai Haji Kholil Nafis mengatakan, Idul Adha di tengah pandemi virus corona akan semakin mempererat ikatan keluarga. Kita mungkin tak pernah mengalami lagi sampai kita dipanggil Allah seperti suasana saat ini, di mana kita banyak di rumah, lalu kita merayakannya lebih hikmat dengan keluarga, takbiran bersama keluarga, mungkin sebagian ada yang sholat dengan keluarga. Dengan keterbatasan karena penyebaran virus corona ini, Kholil mengajak umat Islam untuk mengembalikan makna Idul Adha pada ketakwaan terhadap Sang Pencipta. Dan disinilah kita diajarkan kemeriahan adalah bagian dari syiar, tapi yang lebih esensi adalah takwanya, bahwa bukan daging yang diberikan, bukan ramai-ramai saat menyembelih, tetapi ketakwaan itu yang menjadi tolak ukur untuk berkorban untuk kurban. Jelas Kholil. Meski demikian, ia tak melarang jika masyarakat ingin tetap melakukan syiar seperti tahun-tahun sebelumnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menjadi sebuah inspirasi. Selalu tingkatkan ketakwaan.
kepada Tuhan dan tetap menjaga protokol kesehatan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.